ada standar operation prosedur yang dilewati ya, atau tidak ditempuh oleh Bang Suma. Karena Bang Suma mensyahadatkan dan tanpa Bang Suma melihat KTP-nya dia, jadi ini adalah sebuah kesalahan prosedur yang harus kita perbaiki di masa datang. Karena dia juga podcast di channel saya yang nonton kurang lebih 850.000, ini sudah merupakan sebuah tamparan sebenarnya buat kita ya. Kalau saja dia tidak disadarkan oleh Bang Suma, mungkin tidak sampai pro begini gitu ya. Tapi karena dia sudah disadarkan oleh Bang Suma, nonton tahunya itu udah masuk Islam. Dia harus bahwa syahadatnya Arum itu adalah rekayasa. Apologet Islam Indonesia, saya tantang kalian untuk laporkan Arum. Ayo, berani nggak kalian? Laporkan Arum, dan kalau memang terbukti ada rekayasa di balik ini semua, Anda mengatakan ini adalah mualaf settingan, silakan Anda laporkan. Berani nggak? Saya tunggu laporan polisi kalian. Halo sahabat Benteng Merkisi, dimanapun kita berada, salam sehat. Ya, setelah saya melihat video ini kawan-kawan, ini sudah dibahas ya di channel TV Las Yesus dan teman-teman yang lain juga. Ya, bagi saya ini sebenarnya malu saya kalau punya ustadz seperti ini, punya jemaah, punya pendeta seperti ini ya. Ketika mensyahadatkan orang atau ingin membaptis orang tetapi lewat online gitu ya, lewat online. Beda cerita teman-teman ya, kalau mungkin itu di gereja ataupun di masjid, lalu kemudian mensyahadatkan ataupun membaptis atau seseorang mengucapkan janji setia, itu di gereja kemudian divideokan ataupun lalu kemudian dimuat di media sosial. Nah, kalau ini lain cerita kawan-kawan. Ini di di live Zoom ya, atau di media sosial lalu kemudian tanpa diketahui identitasnya, KTP-nya apa, dokumennya apa, ya paling tidak administrasinya. Nah, tanpa itu lalu kemudian dengan PD-PD-nya Ustadz Juma ini mensyahadatkan ada pendeta yang namanya pendeta Arum ya. Katanya dia pendeta, bawa nama pendeta, lalu kemudian juga gerejanya di Tiberias. Nah, kawan-kawan yang menjadi menarik di sini, Donditan ya, kemudian memprotes Juma, Ustadz Juma ya. Sama-sama keduanya adalah polemikus muslim ya, yang sering mempersoalkan kekristenan. Jadi Donditan ini mengatakan bahwa ini tidak sesuai SOP ya, mensyahadatkan orang tanpa kita mengetahui atau melihat ya administrasinya, misalnya KTP-nya atau latar belakangnya seperti apa. Ya mungkin itu menjadi pertanyaan bagi saya teman-teman ya. Nah, mungkin di sini saya sedikit ya mungkin pro kepada ya Donditan. Dia memang sering juga ya mensyahadatkan orang, tetapi itu di tempatnya sendiri lalu kemudian divideokan ya, dan ditunjukkan juga KTP-nya dan administrasinya semua ya, seperti itu kira-kira jelas ya. Nah, Juma ini beda kawan-kawan ya. Jadi ya bagi saya ini sesuatu yang lucu, tetapi oke lah, kita harus maklumi bahwa ya memang cara mereka mencari follower, mencari pengikut, dan bagaimana mereka bisa menipu orang Kristen dengan cara-cara seperti ini. Nah, ini ditanggapi oleh Bang Effendi Usman juga ya, dan sebenarnya ini sangat lucu kawan-kawan ya. Tetapi oke, ini sudah viral di media sosial, mari kita bahas saja di sini. Dan bagi saya ya, ketika seseorang mengucapkan janji setia, janji suci, dan itu tidak akan terulang kedua kali atau ketiga kali, itu satu kali untuk selama-lamanya. Dan bagi saya, akhirnya di media sosial seperti ini, apa yang dilakukan oleh Juma ini, memang ini adalah sesuatu yang konyol. Dan memang di sini saya paham bahwa dengan cara seperti inilah mereka bisa berbohong, ya, menipu orang Kristen, atau bisa juga menipu umatnya sendiri supaya meyakinkan bahwa ya inilah orang-orang yang sudah mereka syahadatkan, ya, tanpa melihat identitasnya, latar belakangnya apa. Dan kalau seperti ini kawan-kawan, saya juga mau ya, mau syahadat sama Ustadz Juma ini. Ya kalau lewat media sosial ya gampang ya, syahadat mengucapkan nggak apa-apa ya.
Yang penting identitas saya tidak bocor ke publik seperti itu. Jadi siapa aja boleh kawan-kawan ya, silahkan saja ya konteks si Juma ini. Jadi ya kenapa saya mengatakan demikian? Karena ini sangat mudah sekali dan gampang sekali dan juga bisa saja ya seperti saya bisa berbohong ya karena dia tidak mengetahui latar belakang saya, KTP saya, dan tiba-tiba saya bisa masuk ke live-nya dan saya mau mengatakan saya mau pindah, saya bersahadat. Jadi sangat mudah sekali seperti itu kawan-kawannya masuk Islam ini. Tetapi bagi kekristenan ya kita tidak diajarkan untuk tipu-tipu seperti ini, apalagi berbohong di media sosial seperti ini untuk membawa jiwa-jiwa kepada Tuhan. Tuhan tidak memperkenankan itu. Karena oleh sebab itu, mari kita tonton dulu video selengkap ini, nanti akan dibahas lengkap oleh TV Laser Kristus. Kalau saja dia tidak disadarkan oleh Bang Zuma, mungkin tidak sampai pro Berarti begini tidak, gitu ya. berarti Tapi bukannya karena dia Zuma sudah deh. disadarkan oleh Bang Zuma, nonton taunya itu udah masuk Islam. Dia harus mengembalikan semua dana yang dia terima dalam jangka waktu 30 hari. Sampai diubut. Makanya saya bilang logikamu udah gak waras. Sudah banyak sekali kebohongan mereka Bapak Ibu. Beberapa waktu yang lalu Lisa mengaku Dayak Mu'alaf Bapak Ibu. Diundang juga sama si Donditan. Ternyata dia bukan Dayak Mu'alaf. Islam sejak lahir. Ternyata tipu-tipu. Malu dia karena sudah ketahuan. Kalau tidak ketahuan Bapak Ibu, main terus mereka. Main terus. Donditan pura-pura malu. Si Zuma pura-pura malu. Ya, si Loding pura-pura malu. Semua pura-pura malu. Aduh. Oke ya teman-teman sekalian, kita ya bawa tertawa saja. Nah inilah cara Tuhan menghibur kita kawan-kawan. Inilah cara Tuhan menyatakan kebenaran. Karena kebenaran itu tetap kebenaran. Kebohongan ya tetap kebohongan. Akan terungkap. Sepandai-pandainya tupai melompat pasti juga jatuh. Sepandai-pandainya ya tikus busuk dibungkus sedemikian rupa pasti juga akan tercium. Dan itulah yang sedang terjadi, yang dialami oleh ya apologet Islam ini kawan-kawan sekalian. Sekalipun ya istilah apologet itu tidak pantas untuk mereka. Karena apologet itu dari bahasa Yunani apologia, yaitu memberikan pertanggungjawaban terhadap iman. Bukan seperti yang mereka lakukan, justru menyerang iman kekristenan. Ya. Nah, kawan-kawan sekalian, ini sangat menarik karena ya dua orang yang selalu kontroversi dan menyerang iman Kristen, Donditan dan si Juma, itu akhirnya saling menyalahkan gara-gara si Arom, dan mereka menuntut hal itu. Ya, jadi nanti kita akan nantikan saja kawan-kawan sekalian. Saya kira ya ujung-ujungnya mereka sendiri yang akan melaporkan si Arom ini. Karena tentu ya ini udah menistakan agama Islam kan kawan. Disahadat ini mempermainkan ini. Disahadatkan ulang di publik kawan-kawan sekalian. Juma langsung ketua APII gitu. Ya, yang mengsahadatkan, bayangkan itu. Nah, jadi makanya kawan-kawan sekalian, tugas kita adalah mengcounter tentang keimanan kita. Karena di dalam Yesus kita tidak boleh untuk berbohong. Apapun tujuannya kita tidak diizinkan untuk berbohong. Ya, katakan ya jika ya, katakan tidak jika tidak. Bagaimana dengan orang Kristen? Apakah melaporkan si Arom ini? Ingat Matius pasal 5 ayat yang ke-44 yang dikatakan oleh Tuhan Yesus. Ya. Aku berkata kepadamu, kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Rasul Paulus meneruskan hal itu dalam Roma pasal 12 ayat yang ke-17 sampai yang ke-21. Dikatakan apa? Janganlah kamu kalah terhadap kejahatan, tetapi kalahkanlah kejahatan dengan kebaikan. Ya. Jika seterumu lapar, berilah ia makan. Jika ia haus, berilah ia minum. Dengan berbuat demikian, kamu menumpukan bara api di atas kepalanya. Wow. Jika hal itu bergantung juga kepada kita, kawan-kawan sekalian, ya mari kita selalu menciptakan kedamaian. Ya, jadi biarkanlah berjalan sendiri. Mereka yang buat, mualafkan, hebohkan, dan tentu mereka sendiri juga yang akan tanggung segala akibat dan risiko apa yang mereka perbuat. Teman-teman sekalian, ini baru di dunia, belum lagi di akhirat nanti. Karena apa? Karena tidak ada kehidupan, tidak ada keselamatan di luar daripada Tuhan Yesus. Hanya di dalam Yesus ada keselamatan. Keselamatan ada di Tuhan Yesus Kristus. Dia katakan, akulah jalan, kebenaran dan hidup. Tidak seorang pun yang datang kepada Bapa di surga kalau tidak melalui aku.
Dan Yohanes 10 ayat 28 berkata, Yesus sendiri yang berkata, aku akan memberikan hidup kekal kepada mereka yang percaya dan mereka tidak akan binasa. Teman-teman sekalian, tetap percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Saya Arif dulu undur diri, sampai ketemu di video berikutnya. Tuhan Yesus memberkati. Salam.